industri atau pengembangan investasi energi terbarukan ini itu meningkat. Ada satu kawasan ekonomi, kawasan industri yang disupport sama PLTU. Potong 30% yang harus dari energi terbarukan, bikin solar panel di sana. Mungkin dari 200-an, 170-an kawasan ekonomi dan kawasan industri ini, nilai investasinya itu sama kayak ibu kota. Wow. Tapi semua mata ngeliat ibu kota dan mempersalahkan ibu kota. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan hari ini teman-teman, kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang beliau ini sibuk sekali teman-teman. Susah ditemui karena memang jadwalnya padat gitu ya. Ini ada Sekjen dari Gajah Gibran dan praktisi SDGs and Renewable Energy gitu ya. Berarti beliau ini memang pinter guys. Susah ya kalau kita bahas-bahas energi dan lingkungan gitu, karena nggak semua orang bisa membahas tentang hal ini gitu. Bahkan mendatangkan beliau aja ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa sebenarnya. Di sini ada Bang Hokop. Halo Bang Hokop. Apa kabar? Josephine atau Vina aja. Apapun lah. Gitu. Halo. Apa kabar Bang? Baik. Totally good. Totally good gitu. Kayaknya lagi sibuk lari nih belakangan ini. Lari gue harus 10 km per hari. Per hari. Itu demi kesehatan atau demi kesehatan? Waduh. Biar masih bisa makan padang. Satu nasi padang itu 450 kalori loh. Bener sih, nggak salah sih. Makanya kenapa begitu saya balik Indonesia lagi, tiap hari nasi padang langsung naik berapa kilo gitu ya. Aduh kacau, tapi emang enak banget sih nasi padang gitu. Nah, lagi sibuk apa Bang belakangan ini Bang? Ya masih renewable energy, sustainability development. Kita ada beberapa pengembangan investasi. Kita juga ikut supporting Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan ya, kalau misalnya semua lancar segala macam, kita tergolong salah satu yang partnership sama pemerintah untuk energinya. Dari sisi energi, karena kita tapin ke PLN, tentunya kalau PLN kan ya PLN pasti distribut ke sana, itu area di Kalimantan Timur. Selebihnya ya saya influencing, baru educating renewable energy. Kayak tadi sebenarnya renewable energy itu udah bukan ilmu baru, nggak perlu pintar-pintar amat. Gitu ya? Iya, energi terbarukan itu udah ilmu kolot. Oh really? Karena zaman dulu itu energi terbarukan itu udah dipakai dari zaman sebelum ada teknologi kayak sekarang. Contohnya itu misalnya kita dulu sekarang kan lagi ngetren pembangkit listrik tenaga surya. Iya. Surya itu kan ngasilin panas, radiasi segala macam. Dari dulu udah begitu kan. Jemur kain, exactly renewable energy. Oke. Jadi kita pakai kekuatan alam untuk mengeringkan pakaian. Jadi sebenarnya renewable energy itu sebenarnya konsepnya di situ-situ aja. Cuman karena inovasi teknologi makin tinggi, tentu itu udah bicara efisiensi, bicara material segala macam. Jadinya menjadi sebuah teknologi yang jadi alternatif di luar dari yang lain, yang fosil dan segala macamnya. I see. Ini nggak pernah kepikiran sih jujur. Anak-anak muda mungkin, apalagi kayak saya yang nggak punya background lingkungan sama sekali gitu kan. Denger ini baru kayak iya juga ya, ternyata renewable energy memang mungkin konsepnya udah lama gitu ya. Memang penerapannya dan efisiensinya baru terjadi belakangan-belakangan ini gitu. I see. Indonesia itu paling banyak bahkan dari zaman Belanda yang bangun pembangkit listrik tenaga air. Kalau energi terbarukan itu kan ada hydropower plant, ada solar panel, ada geothermal, ada tidal, ombak, ada bayu, angin. Indonesia itu hidronya udah terkenal dari zaman Belanda. Kita punya satu pembangkit tenaga air yang paling besar yang dibangun pada zaman Belanda sama insinyur muda kita namanya Pak Juanda. Itu di Saguling. Gitu. Itu adalah pembangkit yang dulu dibangun pada saat zaman Belanda. Soekarno panggil Pak Juanda untuk bangun itu di Indonesia. Dia bangun pakai teknologi analisisnya kita. Walaupun turbin dan segala macamnya harus import di zaman itu karena kita belum ada manufakturnya. Tapi itu udah dikembangin pada saat zaman itu, dan itu sampai sekarang sumber energi terbarukan terbesar yang menerangi Jawa. Luar biasa. Baru tahu juga loh, ternyata memang itu dari zaman itu gitu ya. Udah lama. Beberapa kayak misalnya kalau PTPN tahu ya, namanya PTPN itu kan PKS ya, ada industrinya, ada kolaborasi sama pekerja-pekerja taninya.
tani sawit, itu mereka butuh energi karena jauh dari sistemnya PLN kan. Jadi mereka bikin sendiri pembangkitnya. Kebanyakan karena dia di daerah-daerah yang ada sungainya, mereka bikin pembangkit listrik tenaga hidro. Oh, hai. Iya, tenaga air di sana. Ada di Serbelawan itu sekitar 200 hampir 1 megawatt. Itu nerangin beberapa klaster perumahan pekerja PTPN 4 di sana. BUMN punya itu. Oke. Karena tidak ada asupan energi dari PLN, jaringan yang nggak nyampe, dia bikin sendiri. Kreatif ya. Jadi sebenarnya kita sudah banyak bikin pola seperti itu. Nah, cuman sekarang ini kan karena Indonesia udah tanda tanganin Paris Agreement, baru habis itu udah G20 kemarin di Bali, terus habis itu beberapa kali kita tajuk internasional itu bicara tentang net zero emission. Akhirnya industri atau pengembangan investasi energi terbarukan ini itu meningkat. Padahal sebenarnya kalau di sustainability development itu cuma 1 poin gitu. Sebenarnya banyak lagi yang lain kan, kayak sampah misalnya, atau pemberdayaan perempuan, lain-lain itu banyak. Industrialisasi, hilirisasi itu kan masuk ke sustainability development juga kan gitu. I see. Memang sih sebenarnya yang paling berasa apalagi di ibu kota ya, Correct, yang belakangan ini Correct. itu adalah salah satunya mobil listrik. Iya. Itu paling berasa banget sih sejujurnya. Karena apalagi penerapan ganjil genap itu nggak berlaku buat mobil listrik, itu banyak akhirnya orang beli mobil listrik kayak buat Bener, itu gitu. bener. Itu something yang menurut aku bagus banget sih. Benar. Jakarta itu energi yang dibutuhkan di luar dari industrinya untuk pemukiman saja itu bisa memakan, ya let's say lah misalnya kita bodoh-bodoh ngitungnya, misalnya 6.000 megawatt, berarti 6 gigawatt yang diperlukan untuk Jakarta. Itu pun kayaknya masih Jakarta tengah ya, maksudnya masih yang di tengah, Jabodetabek lah ya. kena Bekasinya, kena arah yang dekat Cepete apa segala macam belum ya, itu aja udah kena sampai 6.000 megawatt. Ibu kota baru nanti around segitu juga, dan around segitu itu harus ada sumber energi yang anti emisi karbon biar dia bisa sustain kan, pembangunan itu bagus, sustain, tidak ramah lingkungan. Nah itu yang kenapa kita dorong juga ke IKN, kita sebagai private company dorong, ayo dong kita bikin betul-betul dong itu yang IKN segala macam, kita mau supporting government to do that gitu. Betul banget sih. Berarti memang ini bukan cuman buat jangka sekarang atau 5 tahun ke depan, tapi ini hitungannya puluhan tahun nih ke depan. I see. Nah mungkin sebelum lebih jauh nih, kita mau nanya sedikit nih, kan abang dari Gajah Gibran gitu kan. Pengen tahu sedikit dong Gajah Gibran tuh apa sih, kenapa akhirnya Gajah Gibran itu terbentuk? Ya, Gajah Gibran sebenarnya itu ya, kami bikin itu karena kita adalah komunitas. Awalnya itu inner circle-nya itu satu fakultas, satu universitas kita di Bandung, dan kita beberapa kali lihat ada pola-pola pengembangan yang sepertinya harus dilanjutin gitu, karena kita merasa kalau pembangunan itu tidak ada yang bersifat itu berhenti habis itu dicari lagi yang baru, nggak ada. Pembangunan itu harus bersifat sustainable gitu. Jadi karena kita ngelihat kayak gitu ya, kita ngelihat fokus utamanya itu jadinya kepada yang mengusung keberlanjutan gitu. Nah karena kita lihat Pak Jokowi itu deliverynya itu ke Prabowo Gibran, ya kita bikin Gajah Gibran. Kenapa Gajah Gibran? Gajah tadi yang ilustrasi yang tadi, sama Pak Prabowo kan gemoy-gemoy kayak gajah gitu kan. Jadi kita bikin Gajah Gibran gitu. Jadi biar kalau kita bikin gemoy Gibran kayaknya ngadopsi yang lagi rame kan, ya kita coba bikin lah Gajah Gibran gitu. Aku malah tadi mikirnya Gajah Gibran tuh karena G aja. Oh enggak. Gajah Gibran itu arahnya ke situ. Dan kita sejauh ini beberapa kali kita diminta sama ada Balai Dewan Pakar, terus habis itu ada teman-teman di Fanta, kita ada kolaborasi, kita bikin event yang related dengan isu-isu sustainability gitu. Karena kita expertise di Gajah Gibran terkait dengan sustainability development itu banyak. Ada yang green building, kita ada ahlinya. Ada yang environmental, ada yang bermain di waste, sampah itu ada. Kayak waste waktu kita discuss ya, Vina ya. Sampah di Indonesia itu sekarang udah akut nih. Ini perlu juga menjadi perhatian khusus kepada
Pak Prabowo sama Gibran ya ke depannya atau pemimpin berikutnya untuk dilanjutin karena kita mungkin sudah reducing sekarang ini, tapi ternyata itu belum tuntas karena tingkat pertumbuhan industri naik, tingkat penduduk naik, rumah tangga naik, sampah pasti naik dong. Ini tahu nggak satu hari kita nyumbang sampah ke Bumi Pertiwi ini berapa kilo? Ketika kita hitung sampah plastik, misalnya kita ngerokok, filter rokoknya, baru habis itu kita beli rumah Padang tadi plastiknya sama bungkusnya, karetnya, itu kan sampah, produk sampah. Baru kita pup misalnya, itu adalah kategori waste ya, sampah. Itu kita satu manusia itu di Indonesia ini itu bisa menyumbang almost 2 kilogram per day. Satu orang. Kita jumlah penduduk 280 juta penduduk kali 2 kilogram berapa ton. Nah, yang paling ngeri lagi kalau kita lihat Bantar Gebang. Bantar Gebang sekarang itu produksi sampahnya itu masuk ke TPA almost 8.000 ton per day. Suwung Bali itu ada TPA baru dibangun sama salah satu BUMN kita, baru berhasil dibangun pada saat zaman kepemimpinannya Pak Jokowi. Itu produksi sampah TPA ke sana itu almost 2.000 ton per day. Lego Nangka di Jawa Barat 3.000 ton per day. Itu produksi sampah kita ketika kita akumulasikan itu satu Sarawak belum cukup. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Gitu. Jadi concern kita ke situ dan kita lagi berusaha untuk kasih opini seperti itu karena udah dibangun di 9 tahun terakhir ini, kita pingin itu dilanjutin dan kalau bisa ada solusi-solusi lanjutan dari yang sudah dibikin. Karena pembangunan pasti tidak ada yang sempurna kan, pasti harus dilanjutin lagi. Nanti after this juga pasti ada paper berikutnya gitu. Itu kira-kira Vin. Tapi ini kalau misalnya dari Bang Waqof sendiri kan ngelihat, pasti ngikutin dong ya Bang Waqof, ngikutin perkembangannya baik dari renewable energy sampai ke tadi bahkan masalah sampah dan segala macam. Menurut Bang Waqof ini efisiensinya sudah berapa maksimal sih di Indonesia ini belakangan ini? Ya, sebenarnya kalau di data kita ya, kita ada korelasi data sama punyanya. Kan sekarang yang memproduksi data energi kita ini kan ada BUMN PLN namanya, ada Pertamina juga. Terus habis itu ada ESDM, Kementerian SDM. Terus ada Bappenas yang bikin produksi perencanaan untuk energi kita. Gitu. Itu kalau dari penjelasan di beberapa buku-buku sama penjelasan mereka itu, kita sebenarnya rasio elektrifikasi kita itu sudah bagus. Tetapi sumber elektrifikasinya itu masih disupport 70-80% itu dari fosil energi. Fosil energi itu adalah PLTU, batubara, diesel gitu. Ada beberapa spot kayak Pulau Buru yang nun jauh di sana itu sumber energinya itu semua dari diesel. Nah, sedikit sekali yang gas itu kan tergolong green ya, green source of energy. Dan energi terbarukan itu paling besar kita itu masih hydropower plant, itu 15-20%. Jadi target Pak Jokowi, target pemerintah itu untuk increasing it, karena kita bisa hitung-hitung, Indonesia itu masih tergolong 15 negara penghasil karbon terbesar dunia. Indonesia, itu PR besar kita tuh. Mungkin waktu pertama kali Pak Jokowi itu kita urutan 15, urutan 12, katakan urutan 10. Mungkin sekarang kita urutan 12. Kita cuman 2 digit naik, 2 step turun gitu sebagai pemproduksi karbon di dunia. Gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung ini produksi karbon kita ini misalnya sampai berapa puluh juta metric ton per year, itu sebenarnya bisa mengurangi usia bumi sekian tahun. Gitu. Contoh misalnya kenapa berkurang usia bumi? Karena karbon itu kan identiknya menambah panas. Ya kan? Nah, ketika panas bumi itu meningkat, katakan misalnya kutub utara, kutub selatan, esnya mencair. Jakarta bukan tidak mungkin tenggelam. Akan tenggelam pasti. Akan tenggelam. Dan sekarang itu kan sudah ada beberapa spotting di Jakarta, pesisir Pantai Indah Kapuk segala macam, itu kan sudah dibangun bentengnya. Iya. Dan itu somehow beberapa similar waktu tertentu pada saat pasang naik dan pasang turun, itu airnya udah lebih tinggi daripada daratannya. Nah, kalau nggak ada benteng ini ya itu udah tenggelam gitu. Jadi ada beberapa hipotesa, katakan dunia ini menambah suhunya itu sampai 3-4 derajat, Bangladesh pun tenggelam. Bangladesh hilang. Maldives
udah dikategorikan orang 5 tahun lagi tuh udah akan tenggelam. Jadi kalau kita punya duit, segeralah ke Maldives dulu. Karena view-nya bagus. Nikmatin dulu ya. Nikmatin dulu sebelum tenggelam. Tapi mudah-mudahan dengan gerakan sustainability, energi terbarukan, reducing emission of carbon, net zero emission yang digalakkan oleh pemerintah, udah menjadi gerakan dunia semuanya. Ini bisa kita tanggulangi karena itu untuk masa depan anak cucu kan. Gitu. Kira-kira. Ini berasa belajar sains sih jadinya. Nggak juga sih. Karena Ada yang lebih expert kok, ada yang gitu lebih ya. Karena memang ilmu ini kan sebenarnya kita dari SMP, SMA juga pasti dapet ya. Correct. Tapi memang secara penerapan nggak banyak kita lakukan gitu. Nggak banyak. Nggak banyak karena kita ngerasa kayak udah sih buat apa sih, kita nggak mikir bahwa ujungnya panjang dan ini bahkan sampai global issue gitu kan, penurunan usia bumi dan segala macam. Indonesia itu di seluruh dunia tergolong negara yang memiliki potensi energi terbarukan, potensi sustainability development yang lain seperti gambut, terumbu karang terbesar dunia. Indonesia. Makanya dunia ini kita pernah anekdot nih zaman dulu nih ya. Anekdot zaman dulunya ini kalau negara dulu kan non-blok nih ya, nggak Amerika, nggak Rusia gitu ya. Kalau mereka mau macam-macam sama kita, Eropa mau macam-macam sama kita bakar aja hutannya Kalimantan. Karena kalau kita bakar hutannya Kalimantan, semua karbon di yang ditahan oleh pohon-pohon yang jenis tertentu untuk menahan di areal gambutnya itu lepaskan karbonnya kan. Kalau karbonnya lepas, yang mereka yang kasihan. Karena mereka yang terdampak duluan, Mas. Terdampak duluan pasti gitu. Kita sempat ada anekdot seperti itu gitu loh. Ini negara asing itu nggak boleh main-main sama kita. Ceritanya powernya kuat ya Indonesia. Kuat. Wah gila. Gitu. Bukan dari cuman sumber daya manusia yang udah banyak dan masif, ditambah lagi dengan sumber daya alamnya gitu ya. That's why kemarin itu waktu Pak Prabowo cerita tentang pertahanan, beliau kan sempat singgung sedikit. Pertahanan itu harus juga meriset semua ya. Ada energi pangan segala macam. Kita setuju karena di luar negeri, terutama kita contoh misalnya kiblat adidaya Amerika. Amerika itu energi terbarukan itu diriset di Departemen Pertahanannya. Oke. Yes. Itu ada jurnalnya. It's part of defense. Part of defense. Gitu. Karena ya kayak kemarin lah isu yang Rusia sama Ukraina perang, kita ternyata berdampak loh. Pada saat itu kita sadar, wah kita harus tergantung sama energi terbarukan ternyata ya, karena fosil ini ditarik sama mereka. Gitu ya. Ternyata sebegitu besarnya lah mereka kebutuhannya terhadap energi dan mereka ngelihat Indonesia punya potensi besar itu. Itu menurut aku tuh things yang kadang-kadang orang nggak ngelihat sedalam itu. Ya dalam waktu 2 menit who can explain it. Kita aja tadi udah lama banget, udah lebih dari 2 menit untuk bicarain tentang pertahanan dari sisi energi kan gitu. Kalau kita ngomongin tentang potensial nih ya, seberapa potensial sih sebenarnya negara Indonesia ini untuk mengembangkan energi terbarukan itu, dan kira-kira kita bisa mencapai apa dalam waktu dekat ini? Oke, riset yang sudah dibikin sama pemerintah kita kerjasama sama beberapa NGO dan organisasi riset dunia seperti JICA dan lain-lainnya. Ada banyak yang udah kerjasama sama Bappenas, kerjasama sama SDM, PLN segala macam. As potensial itu Indonesia itu yang layak untuk dikembangkan itu almost menyentuh angka 22.000 megawatt. Belum dikembangkan. Yang sudah dikembangkan mungkin around 8.000 ke 10.000 yang clear sudah dikembangkan. Nah itu kita punya potensi hampir 22.000. Yang dikembangkan tadi mungkin sekitar 10 ke atas ya, 10.000 megawatt ke atas. Nah kalau lihat dari growth industri kita ada data industri, peningkatan industri kita, kan ada koefisiennya kan naik 6% itu relate-nya ke bisnis gimana, ke industri gimana. Sehingga kebutuhan energi kita itu di forecast 10 tahun ke depan itu bisa memakan almost 25 sampai 30 giga. Oke. Jumlah energi terbarukan tadi potensial yang real 22. Kalau kita bangun pakai energi terbarukan aja 90% kan udah menjamin growth industri. Tenaga kerja ada gitu. Orang-orang senang. Kalau orang-orang senang ya energi ada, berarti komoditi lain meningkat, komoditi pangan meningkat, komoditi interaksi bisnis meningkat. Karena menurut kita itu sekarang ini di Indonesia itu terutama negara-negara hampir semua negara ya,
kebutuhan primer infrastruktur itu sebenarnya ada 2, energi dan telekomunikasi. Oke. Kalau menurut kita, jadi kalau energi itu harus bisa menjamin growth-nya. Jadi potensi Indonesia gede banget. Dan itu potensi itu ada geothermal, panas bumi ya, ada hydropower plant, baru ada angin. Angin kita masih punya 3. Itu pun cuma di Sulawesi. Padahal potensi di Jogja bisa, di Sumatera Utara ada gitu potensi itunya. Papua bisa gitu. Ada beberapa wilayah yang kalau kita lihat di data, sekarang data kan udah gampang ya. Iya. Kita udah tinggal ada website yang bisa kita buka, kita bisa baca arah angin, kita bisa baca rasio penyinaran, itu bisa kita lihat semua gitu. Jadi potensi Indonesia ini gede banget dan dunia melihat itu. Dan investor sebenarnya pasti melihat itu. Saya senang banget waktu yang Mas Gibran ngomongin investor nunggu. Bener loh. Sekarang itu investor nunggu karena dia masih ngelihat regulasi kita tuh erat banget dengan election gitu. Jadi mereka ngelihat ada yang insecure segala. Jadi mereka nunggu banget gitu. Jadi kemarin sudah dibangun 9 tahun, untuk yang berikutnya mereka lagi ngantri. Get ready to invest more for the renewable and sustainability. Gitu. Menarik sih ini karena berarti pasar kita ini di-notice sama orang luar. Notice banget. Kalau enggak kita enggak mungkin diundang menjadi orang nomor satunya bicara tentang hal ini, sustainability itu di Paris Agreement, dan tidak mungkin kita menjadi tuan rumah kemarin di G20 di Bali. Nggak mungkin. Kalau nggak mereka melihat di sini potensi gambut, potensi sustainability yang lain, energi terbarukan, pemanfaatan perempuan, industrialisasi, hilirisasi, itu mereka nggak ngelihat. Itu nggak mungkin mereka mengizinkan, semua negara-negara ini mengizinkan kita untuk come on, you're going to be the ibu kita lah untuk menjadi host kita untuk bicara tentang ini. Kayak hydro conference ya, hydro conference itu karena mereka tahu potensi hydro di Indonesia itu tinggi banget dan bisa dibikin jadi kayak laboratorium belajarnya manufaktur turbin dunia. Itu mereka sampai udah 3 kali bikin event di Indonesia. Wow. Yes. Itu gila, banyak yang nggak notice itu, dan itu disiasati sama pemerintah Pak Jokowi kemarin. Keren sih. Ya mereka ngasih tahu tuh. Kita kan map kita sekarang data energi udah dibuka semua kan. Gitu. Walaupun ada beberapa segmented itu yang harus kita batasi karena related again to defense kan. Tapi secara investment itu udah bisa kebuka semua sekarang untuk Indonesia. I see. Yes. Tapi ini jujur ya, kalau Ya. denger kayak gini ini membanggakan, tapi di satu sisi ini juga sebuah hal yang tricky sebenarnya. Correct. Karena kalau misalnya ini berlanjut nih dan masyarakat Indonesia sendiri nggak melek sama hal ini, akan bahaya buat kita. Correct. Karena asing pasti akan masuk. Iya benar. Nah ini jadi tanggung jawab presiden dan wakil presiden kita nanti pasti ke Iya. depannya. Jadi kita kalau melihat investment itu, terutama yang berbau sustainability ya, kita harus melihat what is behind. Karena ada beberapa juga yang masuk itu trikinya itu berbeda. Contoh nih, dulu ada program namanya MCIA. Setelah kita selidiki, MCIA it's a good program actually. Itu dari luar negeri, dari Amerika, dari mana segala macam. Nah mereka bikin program itu dompleng sama UNDP, dompleng sama apa. Sounds like it's for social movement and stuff. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jejaring sumber dananya, itu ada carbon trade-nya di situ. Contoh, katakan aku ini orang Amrik. Aku orang Amrik, Anda pemerintah Amrik. Oke. Gitu ya misalnya. Aku mau bangun industri, katakan pabrik kertas. Aku mau bangun pabrik kertas, datang pemerintah. Kamu bikin pabrik, mana visibilities tadi? Aku bikin, aku kasih. Lalu, pabrikmu bakal menghasilkan karbon nggak? Iya, aku kasih karbon nanti. Coba hitung berapa kira-kira kemungkinan karbon yang akan aku hasilkan. Aku hitung lah. Mungkin 1 juta, katakan 1 juta metrik ton per tahun. Misalnya ya, contoh ya. Walaupun is very huge ya, 1 juta metrik ton per tahun aku hasilkan karbon. Negara pemerintah di Amerika itu mendenda aku duluan. Jadi aku harus nyetor duit ke pemerintah untuk aku boleh membangun ini karena menghasilkan karbon. Dana denda yang ditaruh di depan itu disimpan sama pemerintah. Pemerintahnya make duit itu dari beberapa industri yang sama seperti aku untuk berinvestasi ke negara-negara kayak kita. Di negara-negara kayak kita dia berinvestasi untuk energi terbarukan kan? Iya. Investasi dia kan dapat duit kan?
dia dapat duit dari denda di industri dan negaranya. So it's very tricky actually. Wow. Indonesia yang punya potensi seperti itu, PLTU kita itu banyak. Ya kan, hampir semua provinsi punya PLTU. Katakan kita punya trik yang sama, mungkin negara kita someday akan berinvestasi di negara lain yang sifatnya itu mengurangi emission karbon di negara lain, tapi alas dasar investasinya dari kita. Sebenarnya kita punya kemampuan itu. Atau kalau kita mau kasar sedikit, kalian kan bangun pabrik menghasilkan karbon, udah kalian kan punya denda, udah ini hibah aja deh ke negara kami aja yang bikin gitu. Tapi jangan investasi ya, ini hibah. Sebenarnya punya kekuatan ke sana, cuman kan there's rules on investment kan. Nah, tapi kita buruk-buruk berpikirnya aja. Maksudnya ada silogisme yang seperti itu juga. Tapi ya it happen, perdagangan karbon itu terjadi di dunia. Tapi Indonesia sekarang kan sudah hebat ya. Maksudnya hebat, kita sudah Kementerian Keuangan sudah bikin rules terkait dengan carbon tax. Baru sekarang sudah ada istilahnya itu kayak IDX ya, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang listed untuk karbon gitu. Jadi menurut aku sekarang itu udah mengarah ke sana. Tinggal dilanjutkan dan dibikin masif gitu. Itu perlu pimpinan baru yang setipe dengan yang sebelumnya. Correct gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin isu global gitu ya, dari PBB sendiri sebenarnya kan mereka juga udah mengeluarkan statement bahwa dunia ini sudah memasuki state di mana kita mengalami global boiling, dibilangnya gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita udah denger global boiling ini kan artinya it's more than global warming gitu. Udah meningkatnya udah jauh gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita melihat kondisi di Indonesia sendiri, ini udah sejauh apa sih? Dan apakah kita terdampak benar-benar sampai yang seperti PBB itu bilang atau gimana? Dan gimana cara kita untuk mempertahankan gitu supaya posisi kita nggak sampai ke sana gitu, supaya kita tetap aman? Sebenarnya ini turunannya, global boiling itu turunan. Dulu kan kalau zaman-zaman kita mungkin SMA kuliah ada efek rumah kaca, ya macam-macam lah istilah-istilah. Tapi jump to conclusion. Kalau menurut kita pelaku, sama kita berulang kali diskusi sama government juga, our problem sebenarnya itu how deep is the regulation, seberapa besar atau seberapa intense sebenarnya regulasi ini bicara, memadukan antara pola investasi untuk yang SDGs ini, terutama energi terbarukan tadi itu, dengan pola pengembangan yang terjadi gitu. Karena sekarang ini kalau beberapa teman-teman pengembang energi terbarukan kita kumpulin, mereka itu masih berdebatnya itu diregulasi dari sisi harga dan tarif. Sangat disayangkan kan. Jadi konon lagi mereka bicara tentang global boiling gitu. Jadi sementara masih banyak PR yang harus kita lengkapin dari sisi regulatori kita. Terus terang, perjuangan teman-teman di environment sama perjuangan teman-teman di SDG Sustainability Development kemarin bicara saban hari bicara tentang net zero emission, bicara tentang polusi, waste, sampah dan segala macamnya itu sudah senantiasa kita baru berhasil pakai konklusi regulatori sifatnya kayak carbon tax dan yang tadi IDX untuk karbon tadi itu. Jadi menurut aku ini harus dilanjutin gitu, karena variannya banyak banget, Vina, banyak banget. Kita bicara SDGs itu 17 poin itu menurut aku tuh itu sebenarnya interconnected. Dan lucunya ya, Vina ya, kami kan teman-teman di Gajah Gibran kan kemarin ngobrol sama beberapa dewan pakar di Balai Dewan Pakar. Kita dapat data lah dari Depdagri. Di Depdagri itu kita dapat data organisasi, yayasan, swadaya masyarakat, bla bla bla, yang terdaftar di negara, katakan jumlahnya itu on data kita itu, aku nggak tahu data resminya ya, tapi ini kita oprek-oprek, itu kita punya data sampai 550 ribuan organisasi swadaya di Indonesia terdaftar. Kalau tidak terdaftar, estimate kita mungkin 1.500 nyampe kayaknya. Gitu. Itu belum masuk yang di lokal kayak Karang Taruna, macam-macam, banyak banget kan. Indonesia kan hobinya bikin organisasi.
Apa? Ada aktenya ya? Iya ada aktunya. Apalagi kalau di Sumatera Utara gitu kan, dikit-dikit organisasi kan. Banyak banget LSM di situ. Kampung gue. Iya, belum lagi yang ada Iya, organisasi-organisasi iya. berdasarkan nama kan. Bener, suka debat. Nah, ternyata waktu kita oprek datanya, sekarang di 500.000 organisasi itu, leverage ketua sekretaris bendahara itu leverage usianya itu 25 sampai 40 tahun. Check it out. Hampir 70%. Anak muda, men. Dan ketika kita pecah lagi, kita lihat arah geraknya, kita lihat di media, kita coba bikin sampling dari 500.000 itu, kita pecah mereka gerakannya di SDGs, 17 poin SDGs. Ternyata 500.000 organisasi itu semua menyebar di isu-isu sustainability. Jadi anak muda sekarang itu sebenarnya sudah bicara tentang sustainability. Sadar atau tidak sadar. Itu ada datanya kita. Dan itu semua rapih, menyebar. Ada yang ngomongin, ada yayasan yang ngomongin tentang energi terbarukan. Ada yang ngomongin tentang pemanfaatan perempuan, industrialisasi, hilirisasi. Itu menjadi topik-topik hangat di teman-teman pelaku ini. Nah, menurut aku berarti ini tinggal niatan nih dari government yang akan melanjutkan melihat ini sebagai potensi. Ini udah menjadi agregat untuk menghasilkan regulasi yang lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya, atau melanjutkan yang sebelumnya lebih sempurna dari yang sebelumnya. Gitu, Vina. Itu real data loh, real data. Wow. Banyak mungkin orang yang nggak sadar, tapi ternyata yang sadar juga ada gitu. Banyak. Banyak Beberapa anak-anak muda kita itu yang level 25 sampai 40 tahun itu sekarang sudah hari-hari bicara tentang itu. Dia bahkan yang biasanya main kripto, main valuta, baru main saham, trading segala macam. Mereka sudah melihat industri di Indonesia mana ya yang energi terbarukan ya. Udah berkembang, kita lihat harganya udah melantai nggak kemarin ya, itu yang satu PT yang Barito misalnya, XXX lah misalnya gitu. Karena dia sudah listed di ini. Ya ternyata mereka mengintip, wah ini bagus trendingnya. Nah ketika mereka lihat trendingnya bagus dibandingkan sama yang fossil company gitu ya, mereka udah pindah ke sini, dan itu diomongkan sama kelompok-kelompok ini. Gitu. Jadi menurut aku ini sudah jadi ekosistem yang baru. Tinggal menyempurnakan yang sifatnya itu kayak regulatory tadi, terus program pemerintah related sama yang seperti ini ya. Menurut aku, jadi Pak Jokowi bilang IKN itu bicara tentang sustainability sama energi terbarukan, it's not a bullshit. It's totally, itu menjadi sebuah keharusan karena hampir semua sekarang orang udah bicara tentang itu. Oke. Dan aku malah ngerasa jadinya kalau misalnya kita ngomongin ini ya, aku malah ngerasa kayaknya IKN ini bakal jadi tempat percontohan pertama di Indonesia. Correct. Dek, tahu nggak? Kalau sekarang itu di Indonesia itu hampir 200 kawasan ekonomi, kawasan industri di Indonesia. Yang mungkin dari 200-an, 170-an kawasan ekonomi dan kawasan industri ini, nilai investasinya itu sama kayak ibu kota. Wow. Tapi semua mata ngelihat ibu kota dan mempersalahkan ibu kota. Kenapa? Lihat dong yang 178 kawasan industri yang disupport sama fosil itu ngasilin karbon. Kalau kita bilang begitu gimana? Yeah. Jadi ibu kota baru ketika dibikin itu bukan cuma meningkatkan interaksi ekonomi baru di Kalimantan atau memeratakan pembangunan, bukan. But we are speak about sustainability karena kita udah membangun banyak sekali yang tidak berlandaskan atas sustainability. Ini kita lagi bikin. Kalau ini dibikin, nanti kawasan-kawasan ekonomi ini kita harus cepat divert. Pemerintah sekarang kan udah mulai mengurangi kan. Misalnya Pak Jokowi sudah sangat berani bilang, nggak ada lagi perusahaan yang ngurus IUP baru ya, IUP untuk pertambangan batu bara ya, itu berhenti dulu ya untuk membatasi biar energi-energi yang lain itu, yang source of energi terbarukan itu meningkat dulu. Gitu. Jadi udah bikin banyak pembatasan, dan dia cukup berani bikin pembatasan di situ. Ada satu kawasan ekonomi, kawasan industri yang disupport sama PLTU. Potong 30% yang harus dari energi terbarukan, bikin solar panel di sana. Kita udah berani banget sekarang ngomong kayak gitu deh. Dan itu and it's happen. Jadi kalau misalnya kita ngejudge nih ibu kota baru begitu, what happened with the 178 kawasan ekonomi yang udah dibangun dari zaman Pak Harto? Coba.
kawasan industri Medan itu dari zamannya Pak Harto loh. Itu udah terus, dan itu udah hampir berapa ratus triliun habis uang negara ataupun investasi masuk ke tanah. We are talking about a little bit about Ibu Kota Nusantara. Ini kita ramein di situ ya, politik banget kan. Ya sayang lah kalau menurut aku ini mimpi besar yang segelintir sebenarnya, tapi itu bisa jadi sampling. Benar kata Vina tadi, harusnya ini bisa menjadi proyek percontohan karena terbuka. Pemakaian anggaran yang terbuka, investasi yang masuk itu terbuka. Kayak Pak Gibran bilang, Mas Keng, tinggal googling kan keluar gitu siapa yang berinvestasi di sana, terbuka kok. Tanahnya punya siapa juga ketahuan, harganya juga, NGO punya kita bisa trace, kita bisa lihat dengan jelas siapa yang bermain-main di situ. Benar-benar transparan ya berarti. Yes, harusnya kita bikin itu proyek percontohan yang transparan, sustainability, dan itu harus diikuti dengan pola-pola pengembangan areal yang lain gitu. Luar biasa. Nah, mungkin geser dikit nih, kita kan bentar lagi nih tanggal 21 besok nih ya, kita bakal ada debat gitu. Debat cawapres yang kedua ya. Debat cawapres yang kedua. Cawapres ya, bukan capres ya, cawapres yang kedua. Dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah ini, apalagi sumber daya alam dan lingkungan hidup gitu ya, kira-kira isu apa sih yang seharusnya benar-benar diangkat gitu loh pada saat nanti debat dilaksanakan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di matrikulasi sustainability development yang udah disepakati oleh dunia sekarang, pangan itu masuk, energi itu masuk, hilirisasi masuk, desa masuk. Desa itu kita punya cerita deh, sebelum sampai ke menjawab pertanyaan Vina tadi. Desa itu kita punya problem dulu. Dulu itu zaman COVID. Itu ini nggak tahu joke atau enggak ya, tapi kami ada di situ karena kami waktu itu diskusi sama Kementerian Desa. Jadi waktu itu kan zaman PCR. Jadi datang ke kampung, tenaga medik dilempar ke desa-desa untuk PCR test. Sempat dikirim sama negara untuk PCR test, balik lagi. Kenapa? Listriknya nggak ada, Pak. Gimana kami PCR kalau listrik nggak ada? Nah, akhirnya berubah nih sama pemerintah. Wah, ini harus kita cepat nih bikin energi-energi terbarukan yang kita develop di beberapa perkampungan yang lack of energy atau yang jaringan PLN tidak sampai di sana. Makanya adalah isolated area, dibikin solar panel kecil yang kerjasama antara badan usaha milik desa, baru kerjasama sama perkampungan. Nanti mereka bikin pola interaksinya gimana. Jadi misalnya ada 10 kepala keluarga di satu desa, contoh ya, dibangun di tengah-tengahnya itu pembangkit listrik, nanti dialirin sementara ke rumah-rumahnya. Karena memang itu jadi isu. Pada saat itu hampir 20%, 15-20% desa-desa kita yang jumlahnya 84.000 itu masih lack of energy. Gitu. Jadi ini cepat waktu itu ditangani sama pemerintah gitu. Yang waktu itu datang presenting sama kementerian, kita datang waktu itu, Pak, ini problem nih. Mohon maaf nih, kulon won nih kita. Ini problem banget. Jadi ngelihat dari problem seperti itu, balik ke pertanyaannya Vina tadi, apa isu? Menurut kita tema yang sekarang itu satu ekosistem. Gitu. Net zero emission itu adalah ekosistem yang bisa influencing investment juga, bisa menginfluence pengembangan dana desa yang diperuntukkan dengan baik juga. Karena dana desa sekarang kita tahu sendiri banyak juga kan pemain-pemainnya. To be frank lah, manusia, kita nggak bisa nyalain Jokowi. Pasti ada orang pelaku-pelaku juga, oknum. Kita bisa browsing itu. Papua kemarin waktu beberapa daerah, Papua, Sulawesi, dana desa itu tidak diperuntukkan untuk hal yang tepat. Dan itu dilihat juga kan, sehingga kita menginfluence pemanfaatan energinya, baru ke pangannya segala macam. Ini jadi satu ekosistem. Jadi kalau menurut saya itu menjawab pertanyaan Vina itu, inilah satu ekosistem yang harusnya berkesinambungan, ya, berkaitan satu sama lain. Jadi kita ngomong satu tentang energi, pemanfaatan energi terbarukan, emisi karbon, itu dengan sendirinya kalau kita tarik itu pasti kita juga akan bicara tentang desa, bicara tentang pangan, bicara tentang industrialisasi di pedesaan, pemanfaatan teknologi tepat guna, macam-macam gitu. Jadi menurut aku di situ letaknya mungkin yang bisa menjawab sedikit dari pertanyaan Vina. Dalam pertanyaan Vina nih,
Katanya nggak tahu apa-apa, ternyata jagoan nih. Masih belajar. Jangan-jangan aktivis lingkungan juga nih. Aduh. Ya kita berharap lah ya supaya Ya. nanti di debat besok terjawab gitu ya, kira-kira Yes, apa sih yang bakal dilakukan gitu sama cawapres kita gitu, terutama dari Mas Gibran gitu ya, karena ini kan something issue yang kayak tadi sustainable gitu, berkelanjutan, sehingga memang aku jadi ngerasa ini adalah unjuk tombaknya gitu. Tanpa ini Indonesia juga bakal collapse one day gitu. Iya ya, karena waktu kita lihat program Gibran di dia menjadi wali kota di Solo, ya dia melakukan itu, analisis tentang sustainability dia lakukan, waste to energy dia bikin. Pak Prabowo juga selama jadi Menteri Pertahanan juga saya rasa ada beberapa riset dia yang ngarahnya ke sustainability defense, ya kan. Jadi bagaimana defense dari sisi yang lain, pangan, energi dan segala macam itu sudah menjadi kajian beliau di sana. Nah, mudah-mudahan itu nanti keluar dan itu bisa jadi influencing tersendiri dan unik karena dia udah dimengerti secara ekosistem oleh capres dan cawapres kita. Betul sih, ini menarik sih. Kita benar-benar berharap supaya besok debatnya berjalan dengan lancar. Amin. Ya kita bisa mendapatkan lah ya kira-kira apa sih yang jadi kisi-kisi yang bakal dilakukan gitu buat Indonesia gitu. Karena kemarin di Solo memang sudah baik gitu. Yes. Tapi Indonesia it's another scale of problem gitu kan ya. Di Indonesia sendiri mau dibawa kemana gitu sama mereka gitu. Ya betul sih. Kayak ini bisa benar, ini bisa jadi sebuah pelajaran juga ya buat kita bahwa hal kecil seperti lingkungan ini bisa jadi habit yang lama-lama bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya itu kita contoh kayak sampah ya, kita tidak punya budaya. Sebenarnya kita tidak punya budaya membuang sampah. Kita nggak punya. Tapi kenapa di Bali banyak sampah? Ya mungkin karena pelancong. Ya kan, ada kultur-kultur akulturasi yang tidak bisa kita hindari. Pedagang Gujarat, Chinese trader yang dari zaman dulu masuk ke Indonesia itu mungkin membuat akulturasi yang ini, jadi kita buang sampah sembarangan. Padahal sebenarnya kita nggak punya kultur untuk membuang sampah. Zaman nenek moyang kita kan kalau anak-anak kecil buang sampah pipis aja di hutan kan katanya diikuti Gondoruo katanya kan. Buang sampah di laut nanti Nyai Roro Kidul mati luntar katanya. Kita udah dibesarkan dengan budaya sebenarnya tidak membuang sampah. Tapi ternyata kita harus balik lagi mengedukasi itu small things yang bicara tentang yang topik yang bakal diomongin besok gitu. I see, luar biasa sih. Mungkin Bang Okop sebelum kita tutup nih terakhir, kita pingin tahu dong harapan apa nih yang Bang Okop punya buat Indonesia maju. Aduh, serem deh. Apa ya, buat kita sebenarnya beberapa saya juga ada yayasan, terus habis itu ada teman-teman di corporate investment juga, terus ada teman-teman di relawan segala macam. Kita bicara Indonesia Maju itu kita menginginkan sebenarnya Indonesia Maju itu seperti teori of chaos ya. Jadi satu kepakan kecil, kupu-kupu kecil di ujung bumi sebelah barat itu bisa menyebabkan tornado di ujung timur. Gitu. Jadi satu hal yang kecil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekosistem masyarakat kecil, desa, bahkan elemen terkecil keluarga itu bisa viral dan itu bisa berdampak lebih besar lagi. Dan kita berharap itu bisa tertuangkan dengan baik dalam bentuk regulator yang berpihak kepada sustainability development. Jadi keynote kita itu kita mendukung pemerintah yang yang membuat dasar-dasar regulator itu berdasarkan fakta-fakta pembangunan yang berkelanjutan. Itu buat membuat riset dan penelitian kita itu dan diskusi kita dengan teman-teman yang sudah melakukan riset terkait dengan itu mempercepat tingkat pertumbuhan kita menjadi negara maju. Pasti, nggak mungkin enggak. Tidak mungkin enggak. Itu kira-kira Vina. Luar biasa. Thank you so much Bang Okop. Nih udah mampir ngobrol sama kita, sharing ilmu gitu kan, belajar sains juga gitu kan ya. Semoga memang benar-benar ya masyarakat Indonesia ke depannya melek gitu ya tentang sustainability, tentang renewable energy gitu, sehingga kita nggak cuman berfokus, semoga itu IKN bisa jadi kota percontohan. Dan akhirnya seluruh Indonesia bisa punya itu. Gitu. Harus punya. Setiap provinsi harus punya yang itu.
Luar biasa banget. Thank you so much Bang Hokop. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam Indonesia Maju.